kita lanjut ke Mas Ahmad Parianto dari BMT Beringharjo. Saya kira juga sangat menarik nanti bagaimana BMT Beringharjo membangun base dan juga menumbuhkan kepercayaan dan fundraising-nya dari anggota dan non-anggota dan juga bagaimana dalam sisi pendahuluannya. Silakan Mas Anto, panggilannya Mas Anto nih. Baik, Mas Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada senior-senior, saya sapa dulu ini bapak-bapak yang lain, mohon nanti bisa ada beberapa hal yang kurang berkenan. Baik, saya sampaikan. Kelihatan ya? Oke, baik, diskusi tentang di akhir tahun 2019 kemarin, kami di Beringharjo banyak berdiskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan BMT ini. BMT Beringharjo punya beberapa punya beberapa potensi, punya beberapa sumber daya yang harus dioptimalkan, terutama juga potensi-potensi yang Baitul Mal, juga anggota-anggota yang ada di Baitul Mal. Nah, di akhir kesimpulan, di akhir diskusi itu kemudian kita memberikan judul bahwa Baitul Mal ini tugasnya merangkai kepelaporan kebaikan. Saya mulai dari visi dulu, gitu, karena ini memang baru dan dari 2020 yang kita di Renstra di 2020 sampai 3 tahun ke depan, di Baitul Mal di Beringharjo ini menjadi lembaga pendorong kepelaporan wirausahawan. Ini yang menjadi visi dari Baitul Mal BMT Beringharjo. Tidak terlepas dari visi dari Tamwilnya sendiri. Jadi visi Tamwilnya itu mitra bisnis terpercaya berbasis syariah. Nah, ini kita gabungkan antara misi Tamwil dan misi Baitul Mal. Kemudian misinya itu pertama mendorong pengusaha saling mendukung pemberian mustahik, menguatkan sinergitas di antara para wirausahawan. Jadi karena kami ini menjadi semacam institusi transisi begitu ya antara Baitul Mal dengan Baitul Tamwil gitu, anggota gitu, maksud saya anggota yang kategorinya ada di Baitul Mal untuk kemudian dia bisa naik kelas menjadi anggota di Tamwil, walaupun semuanya itu satu anggota gitu, satu anggota BMT gitu. Juga karena kami di Baitul Mal itu juga diminta untuk juga fundraising seperti tadi disampaikan bahwa Baitul Mal tidak hanya sebagai lembaga yang kemudian hanya sebagai lembaga sosialnya BMT saja, tetapi juga sebagai lembaga yang kemudian bisa saling mendukung di antara potensi yang di Baitul Mal maupun di Baitul Tamwil. Kemudian melahirkan wirausahawan baru karena konteks kita Baitul Mal dan Baitul Tamwil itu adalah UMKM yang kita menjadi anggota kita sebagian besarnya, maka Baitul Mal itu bisa menjadi pendorong untuk melahirkan wirausahawan baru dan juga menguatkan lembaga. Ini yang kita lakukan di sebelum COVID. Kita membuat ekosistem mentas unggul namanya. Jadi kita membuat 3 institusi, gitu, semacam institusi dalam tanda petik, gitu. Baitul Mal BMT Beringharjo kemudian membuat depo logistik, membuat Simbaharjo Development, dan membuat Malioboro Business School. Nah, Simbaharjo Development ini adalah satu program yang karena kita sudah punya sebelum 2019 itu kita sudah punya banyak angkringan. Di Jogja itu kita punya 310 angkringan, kemudian di Jawa Timur itu sekitar 85, di Jawa Barat kita juga ada, dan usaha kuliner gitu, tidak hanya angkringan.
Sehingga ini kita perlu serius sih, gitu. Karena kalau hanya sekedar membantu masyarakat untuk membuat angkringan atau usaha kuliner itu tanpa ada pendampingan itu mungkin banyak orang yang kemudian bisa melakukan itu. Nah, eh, tiga institusi ini yang kita yang kita jadikan andalan begitu, program andalan untuk pengelolaan pendayagunaan dana zakat. Tentu kita akan melibatkan anggota-anggota yang berpotensi di semua tiga program besar kita itu. Tidak melihat anggota mal atau anggota tampil, tapi semua anggota gitu. Jadi baik anggota tampil maupun anggota mal yang berpotensi untuk bisa kemudian membantu tiga program tadi ini tetap kita bisa libatkan. Nah ini adalah Simbaharjo Development. Gitu ya. Jadi kita Baitul Mal itu akan kita membuat satu institusi dalam tanda petik itu adalah Simbaharjo Development. Kita menyebutnya adalah SIDEVI. Nah di dalam SIDEVI itu ada staf Baitul Mal, itu jumlahnya ada sekitar 2 orang, yang dia itu ada di bidang pendayagunaan zakat, kemudian ada para ketua kelompok, dan juga ada kelompok-kelompok. Nah kelompok-kelompok ini terdiri dari berbagai angkringan atau usaha kuliner. Penerima manfaat kami ini kita bagi menjadi Simbaharjo ini ada 2 kegiatan. Kegiatan besarnya. Yang pertama adalah pendampingan untuk yang usaha kuliner, yang kedua adalah non kuliner. Yang kuliner sendiri itu ada 2, itu yang bentuknya itu adalah angkringan, kemudian yang kuliner non angkringan itu ada kayak misalnya penjual siomay, penjual soto, bakso mie ayam dan yang lain-lainnya. Juga ada anggota yang atau kelompok yang non kuliner, misalnya peternakan kambing, kemudian pengolahan kayu dan yang lainnya. Nah, para penerima manfaat itu kita kelompokkan berdasarkan kedekatan wilayah agar mudah ketika kami dalam mendampingi gitu. Ketika proses pendampingan itu berjalan, mereka akan datang di satu tempat. Proses pendampingannya itu sesuai dengan silabus pendampingan yang kita sudah bikin, ada sekitar 24 materi. Dan ini harus 24 materi ini harus dituntaskan selama 2 tahun gitu ya. Kira-kira sekitar 1 materi 1 bulan. Nah, dari Baitul Mal ini prosesnya adalah hibah. Jadi dana zakat infak sedekah itu yang diterima oleh Baitul Mal ini akan dihibahkan ke institusi yang namanya Simbaharjo Development atau SIDEVI ini. Kemudian dari Simbaharjo Development kemudian akan memberikan KIHA atau kodulasan ke penerima manfaat. Proses akadnya itu masing-masing, tetapi hanya kita kelompokkan berdasarkan wilayah saja. Jadi tidak sambung renteng itu tidak, tetapi akadnya tetap satu-satu, tapi kita kelompokkan untuk memudahkan kita dalam mendampingi. Gitu. Kenapa kita memakai KIHA? Ini karena kita ingin mengikat mereka, karena program kami ini tidak bisa akan terlaksana tanpa dukungan dari para penerima manfaat. Jadi para penerima manfaat ini punya andil yang cukup besar di dalam mensukseskan program kami, gitu. Sehingga keterlibatan mereka di dalam mengikuti pendampingan yang kita lakukan ini sangat diperlukan sekali. Apalagi waktunya cukup lama, 24 bulan atau 24 materi, 1 bulan itu 1 materi kayak gitu, sehingga ini membutuhkan keistiqomahan di antara si penerima manfaat. Kemudian kelompok-kelompok tadi ini ada organisasinya, ada strukturnya, ada ketua kelompoknya, kemudian ada sekretarisnya dan ada anggotanya. Itu dipilih oleh mereka sendiri. Nah, kemudian ketua kelompok ini dia akan menjadi bagian dari Simbaharjo Development. Nah, kelompok ini tadi akan di proses pendampingannya itu 1 bulan 1 kali oleh staf Baitul Mal.
yang ada di Simbaharjo Development atau di SIDEVI. Tetapi untuk melihat kesehariannya itu kita melibatkan relawan program. Nah, relawan program itu punya tugas untuk mendampingi secara detail setiap hari. Dia harus ketemu dengan dengan penerima manfaat untuk menyampaikan materi diberikan. Misalnya contohnya materi tentang pembukuan usaha. Nah, si Staf Baitul Mal yang ada di SIDEVI itu dia memberikan materi di pertemuan kelompok, kemudian relawan program itu dia yang kemudian harus turun ke lapangan mendampingi ketika dia si penerima manfaat itu membuat laporan keuangan sederhana begitu. Jadi misalnya beli beras berapa, kemudian itu ditulis, kemudian laku gorengan 10 misalnya itu dituliskan. Nah, gitu. Itu relawan-relawan kami itu kemudian turun ke lapangan, kemudian dia membuat seperti itu. Kemudian setelah pertemuan kelompok itu mereka akan mengangsur gitu ya, akan ada angsurannya 1 bulan 1 kali sesuai dengan nominal yang mereka sepakati gitu ya, yang sudah disepakati. Kemudian ada juga infak anggota. Nah, infak anggota ini tidak wajib, tetapi banyak juga anggota kami yang kemudian banyak yang berinfak. Justru yang malah kita wajibkan itu adalah tabungan. Nah, tabungan ini kita bekerjasama dengan AU Tamwil untuk kemudian bisa diambil oleh AU kepada penerima manfaat kami. Tabungannya besarannya berapa? Apakah kita tentukan? Nah, ini ada kita melihat gitu. Setelah kita melakukan proses pendampingan, kita tentu tahu omsetnya mereka. Gitu. Kita sesuaikan dengan indikator keberhasilan program yang sudah kita buat. Ini di program ini itu ada 3 indikator keberhasilan program yang kita tetapkan. Yang pertama omset rata hariannya itu 800.000 per hari. Itu pertama. Kemudian yang kedua, penambahan aset atau simpanan itu senilai 10 juta. Kemudian pengamalan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Ini 3 ini yang kemudian kita kontrol terus. Kita kontrol apakah mereka itu sudah sampai seperti itu. Bulan Februari sebelum COVID ini, itu dari 310 penerima manfaat kami yang di Jogja, itu 60% itu alhamdulillah sudah rata-rata itu 900.000 per hari. Kalau bisnis makanan atau minuman itu rata-rata sekitar bersihnya itu 30-an persen. Sehingga kalau 30% kali 900.000 sekian rupiah, nah itu dikalikan dengan jumlah hari yang dia kemudian buka. Ini insya Allah ini bisa menjadikan mereka ini derajat ekonominya menjadi lebih baik begitu. Mungkin tidak sampai Mas belum Anto, sampai. mohon maaf, 3 menit lagi. Siap. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Kemudian dari Simbaharjo ini apa yang di kewajiban apa ke Baitul Mal? Yang pertama simpanan gitu ya. Karena si penerima manfaat ini dia juga harus menjadi anggota koperasi sehingga dia harus setor simpanan wajib dan yang lainnya gitu. Juga tadi ada tabungan tadi ya. Kemudian anggota, pertambahan jumlah anggota. Baitul Mal ini alhamdulillah juga menyumbang pertambahan jumlah anggota. Kemudian infak, kemudian ada pendampingan dan ada laporan rutin. Kemudian jika nanti ada penambahan orang di kelompok-kelompok ini, maka yang melakukan survei itu adalah Baitul Mal. Agar menjaga netralitas kalau bisa misalnya itu kerabat dari salah satu anggota kelompok. Kemudian juga angkringan-angkringan ini kita fundraisingkan agar mendapatkan donatur, agar mendapatkan dukungan dari institusi yang kemudian peduli terhadap itu. Nah,
Kemudian ini kita sambungkan dengan depo. Nah, kita angkringan-angkringan itu banyak yang kemudian mengeluhkan ke kami harga beli sembako atau kebutuhan modalnya itu kemudian besar, misalnya beras, kemudian gula dan yang lain. Nah, mendorong kami untuk kemudian membuat depo. Alhamdulillah ini sudah jalan depo kami dan ini cukup bisa membantu. Jadi depo ini semacam social enterprise yang kita buat. Nah, ini di masa COVID ini itu depo ini cukup banyak membantu kebutuhan kita, cukup membantu program-program kita, karena anggota-anggota yang berpotensi tadi itu kita kebutuhan depo, misalnya anggota yang misalnya dia punya produk beras, yang punya produk bawang merah, produk bawang putih, gula dan yang lainnya, nah itu kita serap, dibeli oleh depo, kemudian depo itu akan kemudian memberikan ke angkringan-angkringan tadi, diberikan senilai 100.000 setiap minggu kepada para penerima manfaat kami. Nah, harapan kami mereka itu bisa tetap jualan, dan alhamdulillah nih sekarang ini hampir 50% penerima manfaat kami itu alhamdulillah sekarang masih jalan, walaupun penurunan omsetnya tinggi kayak gitu. Yang tadinya 900 sekarang itu satu hari dapat omsetnya 300 sampai 400 ribu. Alhamdulillah itu masih bisa tetap ada gitu. Nah, sisa dari mohon maaf 100.000 itu paketnya itu kita minta ke mereka itu untuk berbagi 10 nasi kotak saja kepada tetangga mereka, kepada ojol, kepada tukang beca, kepada janda, kepada tukang parkir yang ada di sekeliling mereka saja. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita sedang merancang saat ini program padat karya yang berkenaan dengan ketahanan pangan, pertukangan dan lain-lain. Ini nanti akan diserap oleh depo karena kebutuhan depo ini cukup besar. Untuk beras saja di masa sebelum COVID kita butuh sekitar 11 ton per bulan seperti itu. Nah, ini rantai gerak kita. Jadi Baitul Mal itu kami fokus pada fundraising dan konsep saja, konsep program itu. Teman-teman di depo, kemudian itu ada penyediaan kebutuhan, kemudian anggota berpotensi ini menjadi supplier kami. Nah, yang tidak bisa di anggota kita itu tidak ada begitu, maka kita menggunakan mitra pihak ketiga, dan mitra pihak ketiga yang juga tentu dekat dengan Baitul Mal atau BMT Pringharjo. Demikian Pak Aslihan penjelasan kami. Mohon maaf kalau berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anto dari manajer Baitul Mal di BMT Bringharjo Yogyakarta ya. Alhamdulillah kita memberikan pengayaan pada kita semuanya tentang bagaimana Baitul Mal BMT Bringharjo menjalankan fungsi Baitul Malnya, fungsi sosialnya, dan sudah terprogram dengan baik bagaimana cara menghimpun dananya dan termasuk mendaya-gunakan. Nah, dalam pendaya-gunaan tadi ada istilah-istilah di personifikasi nama orang gitu ya, sudah dibahas. Ada itu nama singkatan ya, bukan nama orang ya. Kemudian ada Mbak Devi, ya, si Devi, ya, si Devi. Jadi ada program-program pemberdayaan pada UMKM atau masyarakat miskin, di upgrade naik kelas menjadi usaha mikro yang berkelanjutan. Ada dari bisnis itu akan jadi melahirkan ada depo. Tadi cari cara jadi bisnis juga itu bagi deh, ya kan ada bisnis yang serbulan sudah bisa omsetnya 11 ton untuk berasnya saja ya. Tapi yang penting juga tadi program itu mesti ada satu standar atau parameter yang jelas untuk yang diharapkan ya, kenaikan kelas dari si masyarakat miskinnya dengan tadi bagaimana memiliki omset per hari 800.000 ya, kemudian memiliki aset 10 juta, juga bisa kegiatan atau praktek keagamaannya keseharian tidak bagus.